Tuh itu langsung all ya. Ganti. Ganti. Tuh. Perhatian, konten ini bukan konten menggurui atau mengajari. Konten ini hanya saling berbagi pengetahuan. Jika ada informasi yang salah dalam konten ini, mohon agar dikoreksi, terutama dari materi dan ucapan. Terima kasih. Oke, welcome back to my channel. Baik lagi di channel gue, channelnya Engineer TV, TV-nya para engineer semua. Nah, di sini gue mau ngejelasin tentang alat Megger ya. Mungkin teman-teman udah pada tahu Megger itu apa. Jadi di konten kali ini gue mau ngasih tahu bagaimana cara Megger sebuah instalasi listrik. Oke, jadi sebelum teman-teman tahu Megger itu apa, teman-teman juga mesti tahu Megger itu panjangannya apa. Jadi Megger itu biasa disebut dengan mega ohmmeter ya, atau alat yang berfungsi untuk mengukur resistansi suatu instalasi ya, atau insulationnya teman-teman. Jadi insulation si kabelnya ini teman-teman nih, tahanan dari dari kulit kabelnya ini teman-teman ya. Nah, di sini udah ada gambaran tipe coil reach-nya teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Ini ada pilihan selector switch. Nah, ini akan gue jelasin ya pilihan itu apa aja. Nah, dimulai dari ini nih. Ini tuh untuk mengunci ya teman-teman nih, ketika teman-teman sedang melakukan alat tes Megger. Jadi nanti dia nge-lock sendiri. Teman-teman bisa muter ini buat sistem lock. Kemudian di sini ada pilihan. Teman-teman ingin menggunakan apa nih? Teman-teman mau insulation apa continuity dulu teman-teman ya. Jadi di sebelah atas ini warna merah ini untuk insulationnya, kemudian di bawah ini untuk continuity-nya teman-teman nih. Jadi dari 250 volt DC searah sampai dengan 1000 volt DC searah. Nah, di bawah ini ada off, ada tahanan atau resistansi dengan auto null. Nah, kemudian ada rank nih, pilihan kanan dan kiri. Biasanya teman-teman untuk memilih nih, teman-teman mau pakai yang mana nih? Ini biasanya ada 20 mega ohm, yang warna merah ini kan 20 mega ohm nih. Pilihan di sebelah kiri ini kan 20 mega ohm, kemudian ada 200 mega ohm dan 2000 mega ohm. Jadi semakin besar pilihan teman-teman, maka nanti si settingan ini akan mengikuti dengan settingan teman-teman ya. Nah, ini untuk si continuity-nya. Ini biasanya kecil nih, dia nggak mega. Dia cuma 20 ohm, 200 ohm sampai dengan 2000 ohm. Kalau yang merah ini sampai dengan 2000 mega ohm ya teman-teman ya. Kemudian misalnya ada parameternya di sini, dan di sini ada angkanya. Terus ini ada satuannya nih, mega ohm ya teman-teman ya. Nah, terus di sini ada untuk masukkan kabelnya. Kemudian dia menggunakan baterai DC juga ya. Step up ya baterainya ya. Jadi nanti itu dari baterai tegangan DC rendah sampai di step up ke sampai 1000 volt DC searah ya, teman-teman ya. Nah, oke. Nah, di sini ada form checklistan teman-teman nih. Biasanya sebelum kita melakukan operasional dalam suatu instalasi, kita harus menguji installationnya teman-teman yang menggunakan Megger. Jadi kita harus melihat resistansi isolasi tersebut ya, atau penghantar listrik tersebut. Nah, biasanya di formnya itu tersedia grupnya grup mana nih, kayak L1 tuh lampu 1, kemudian P1 stop kontak, P2, P3, P4, P5 sampai seterusnya. Nah, satu di sini kebetulan ada 6 titik. Berarti 6 titik itu 6 titik lampu atau 6 titik stop kontak. Kebetulan L1 ini di tempat gue tuh lampu. Nah, nanti yang diukur tuh kabel NIM 3x2,5, kemudian adalah pas N itu adalah pas dengan netral ya. Coklat dengan biru, pas ground coklat dengan kuning, dan netral ground biru dengan kuning. Nah, nanti dari si parameter yang ditampilkan oleh display di Megger, nanti teman-teman tinggal cantumin aja nih berapa sih angka yang keluar dari parameter tersebut gitu loh. Oke, biasanya ini sampai all ya. Kebetulan di sini standarnya all ya, lebih besar dari 2000 mega ohm ya. Itu. Kemudian ada tipe 305A, kemudian mereknya Koiritsu ya teman-teman ya. Nah, ini untuk instalasinya teman-teman nih. Biasanya instalasi kan seperti ini ya. Tadi kan grup 1, grup 2, grup 3. Jadi contohnya kayak gini. Grup 1 itu untuk STK. Nah, biasanya sebelum teman-teman Megger, pastikan sumber listrik sudah terputus ya. Jadi nanti kan alat Meggernya kan di sini nih teman-teman nih. Ini kan yang nanti ke panel nih. Nanti teman-teman di sini teman-teman Megger, contoh untuk netral dengan ground, berarti kan biru dengan kuning, atau pas dengan netral berarti biru dengan merah. Tapi
teman-teman harus lepas dulu terminasi yang di dalam panel. Terus teman-teman jangan connect di titiknya, mesti dilepas juga ya teman-teman ya. Kalau di terisnya nggak apa-apa. Jadi kan kita mau ngecek si installation kabelnya ini teman-teman nih, berapa sih gitu loh. Jadi pastikan dulu sumber listriknya terputus, terus lepas kabel terminal yang di panel maupun yang di titik nih teman-teman nih. Nah terus kemudian pisahkan tuh kabel satu persatu, jangan sampai ada yang dempet ya, antara pas dengan netral atau netral dengan ground ataupun sebaliknya. Nah kemudian pastikan kabel yang diukur tidak bersentuhan dengan material lainnya ya, atau kesentuh holo atau kesentuh yang lain teman-teman ya. Nah terus ini ada video. Ini video ketika sedang meger ya. Nah jadi ini di videonya ini ada isolasi, ini menandakan bahwa grup mana sih gitu loh, biar memudahkan si kontraktornya bekerja. Kemudian jangan lupa nih di ujung kabel itu harus dikupas dulu ya. Nah, oke ini ada 4 kabel, satu kabel emergency nih kebetulan nih untuk jalur lampu kayaknya. Nah, ini lagi dalam proses pemisahan ya teman-teman ya. Kebetulan ini dalam proses pemisahan, jadi dipastiin dulu nih kabelnya yang di ujung-ujung nih, biasanya mesti dikupas dulu ya, untuk ketika sebelum melakukan meger mesti dikupas dulu ujungnya. Nah nih, ini lagi proses pengupasan oleh pihak kontraktornya. Tuh. Jadi ini kan ada 3 kabel nih, warna kuning itu grounding, warna hitam itu fasa, dengan warna biru itu netral. Nah tuh. Oke, ini proses dalam meger ya. Jadi ini yang di panel ini udah ditekan nih teman-teman nih, udah di lock. Ini untuk settingannya ini menggunakan 1000 volt DC searah ya. Nah ini yang lagi dites itu yaitu netral dengan pas. Nah ini netral dengan pas itu all ya berarti teman-teman ya. Itu berarti kapasitas 2000. Nah jadi dia jalan tuh teman-teman tuh. Tadi kan 1690. Berarti ini bagus nih isolasinya teman-teman nih. Sampai dengan all itu berarti termasuk bagus ya teman-teman ya. Jadi biasanya semakin kuat konekannya, semakin terminasinya semakin bagus si tedus atau si isolasi kabel itu bagus, maka pembacaannya juga cepat teman-teman ya. Jadi semakin dekat konekannya dan semakin tidak banyak titik, biasanya itu makin bagus teman-teman ya. Jadi ngaruh juga untuk titik semakin banyak itu semakin ngaruh juga ya biasanya. Kemudian jauh dari panel juga dia semakin ngaruh teman-teman, ada pengaruhnya juga biasanya. Nah ini netral dengan grounding sedang dites ya. Ini udah all, udah bagus. Ini untuk pemilihannya dia menggunakan 1000 volt DC searah. Terus pasang dengan ground juga bagus. Ini all ya teman-teman ya. Nah oke, nah ini ketika udah dilakukan tes meger ya. Jadi ini udah dilakukan tes meger, oke semua teman-teman ya, pas netralnya oke. Ini all ya maksud teman-teman, all. Berarti bagus ya, lebih dari 2000 mega ohm. Berarti untuk instalasinya itu udah bagus. Nah biasanya jika penyebab menurunnya nilai resistansi isolasi turun, contohnya ketika lagi meger, terus naiknya lama tuh. Biasanya kan gara-gara suatu konekannya kurang kencang atau jauh ya teman-teman ya, atau terlalu banyak titik, itu juga ngaruh banget. Jadi teman-teman kalau bisa groupingnya itu jangan terlalu banyak juga ya, terus jangan terlalu jauh dari titik panelnya tersebut. Terus juga biasanya tergantung penghantar listriknya juga teman-teman ya. Kondisi lingkungan juga mengaruh banget atas kelembapan, debu, suhu air ya teman-teman ya. Nah jadi kurang lebih seperti itu ya tes dari video dari saya nih. Jika ada sesuatu yang ingin tanyakan, teman-teman tanyain aja nih, nggak apa-apa. Kebetulan alatnya juga belum datang teman-teman, ntar kalau udah datang gue review deh teman-teman ya. Jadi cukup sekian dari gue. Salam engineer teman-teman.